Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, kritik, saran, evaluasi sangatlah diperlukan untuk menjadi barometer dan juga pengingat bagi Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman untuk senantiasa mau memperbaiki diri dan melaksanakan sabda Tuhan dengan sukacita dan tanpa keterpaksaan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mengenal sabda. Berbahagialah orang yang telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Melalui Nabi Elia, Engkau mengajarkan kami untuk mengabdi dan berbakti kepadamu dengan segenap hati. Kiranya kami boleh meneladani Bunda Maria yang senantiasa setia melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, menjadi pribadi yang dikritik memanglah tidak menyenangkan. Bahkan mungkin ada keinginan dan kecenderungan dari dalam diri Anda, saya, serta kita semua membenci mereka yang mengkritik kita. Tetapi beranikah kita juga melihat sisi lain, sisi yang positif, melihat apa maksud dan tujuan dari kritikan itu? Apakah itu berguna bagi kita untuk menjadi lebih baik? Jika hal itu berguna bagi kita, bagi Anda dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengapa kita harus marah? Mengapa kita harus kecewa? Pada hari-hari sebelumnya kita diingatkan bahwa kebajikan di dalam kehidupan kita tidak akan ada artinya tanpa pencobaan-pencobaan. Karena tidak ada konflik tanpa musuh. Tidak ada kemenangan tanpa perselisihan. Tidak ada pribadi yang menjadi sempurna tanpa adanya evaluasi dan kritikan. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak digambarkan bagaimana Elia begitu dengan gagah berani memberikan kritikan bagi setiap orang yang jauh dari apa yang Tuhan firmankan. Dia mengingatkan Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa tidak takut mewartakan kebenaran, untuk tidak takut menerima masukan, kritikan, dan evaluasi. Jadikan apa yang disampaikan sebagai bahan untuk memperbaiki dan menjadi diri lebih baik lagi. Lihatlah yang dikatakan di dalam Injil suci menurut Matius pada akhir pekan ini. Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Elia bahkan sudah datang, ada dan hidup serta tinggal di antara kita. Tetapi seringkali karena ambisi, sikap cuek atau acuh tak acuh kita yang membuat kita akhirnya sewenang-wenang, sama seperti orang-orang pada zaman Yesus memperlakukan anak manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu disia-siakan. Begitu pula kita. Sudah tahu ada sesuatu yang salah dan orang lain mengingatkan, kita justru mengorek-korek kesalahannya karena kita tidak mau dipandang atau dianggap salah di dalam persiaran hidup kita. Boleh kita membela, boleh kita memperjuangkan, tapi mestinya yang diperjuangkan dan dibela adalah sesuatu yang merupakan kebenaran di hadapan Sang Pemilik kehidupan.
Janganlah kita menjadi pendusta dan hidup jauh daripada yang disabdakannya untuk Anda dan saya serta kita semua. Bertobat berarti kita mau berproses. Bertobat berarti kita mau menerima kritikan, evaluasi dan saran tanpa harus membenci mereka yang menyampaikan. Jadikanlah segala pengalaman, kritikan, evaluasi sebagai penyemangat akan niat dan cita-cita kita di dalam melakukan pertobatan. Semoga dengan demikian kita menjadi setia, berani memurnikan diri untuk menyambut Sang Sabda Tuhan yang menjadi manusia dan hidup di dalam dan di antara kita. Mari kita jadikan diri kita sebagai saksinya yang tanpa ragu dan lelah mewartakan kebenaran. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan dikatakan, "Lihatlah aku datang segera, dan aku membawa serta anugerahku bagi setiap orang menurut perbuatannya." Siapa yang setia, siapa yang mau hidup dan tinggal di dalamnya, ia akan bersukacita. Janganlah takut hanya karena dikritik, janganlah berhenti hanya karena orang berkomentar. Jika itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, lakukanlah dengan ketulusan dan kebahagiaan. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.